Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi pada video kali ini kita mulai melanjutkan terkait proses pembuatan aplikasi inventory management system sederhana yang akan kita buat ini sesuai dengan review sebelumnya. Jika teman-teman sudah melihat reviewnya itu seperti ini teman-teman. Ini akan kita buat. Namun di sini saya akan membahas lebih detail lagi mulai dari tahapan teman-teman harus masuk kemana sampai bisa teman-teman membuka Google Sheet-nya. Oke. Sebelum kita masuk proses pembuatannya, bagi teman-teman yang baru ke channel ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, kemudian dinyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tetap update video terbaru dari saya. Oke. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Lanjut, di bagian ini teman-teman silahkan masuk di Google Chrome-nya. Nanti di sini teman-teman sisa login dulu. Di sini saya login di email saya. Jadi silahkan login di emailnya. Kemudian cek di bagian ini. Ini ada beberapa cara sebenarnya yang teman-teman bisa gunakan, tapi di sini saya perlihatkan yang langsung muncul. Di sini ada sheet-nya teman-teman ya. Sini ada sheet, bisa langsung pilih di bagian bawah ini teman-teman. Oke, silakan dipilih, otomatis kan sebenarnya masuk ke websitenya. Di sini sudah ada yang pernah saya buat sebelumnya, inventory management system. Saya buat baru dulu yang blank. Oke, masih kosong. Ini masih kosong teman-teman. Di sini untitled spreadsheet-nya kita beri nama filenya teman-teman. Di sini latihan, karena ini adalah file latihannya, inventory management system. Oke, ini yang sederhana saja dulu. Nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri. Kalau misalkan mau pindahkan atau mau ganti tempat penyimpanan filenya, teman-teman bisa atur ke folder tertentu yang teman-teman inginkan. Oke, di sini kita buatkan default saja dulu. Lanjut sekarang teman-teman, seperti biasa kita atur dulu untuk kolomnya. Kemudian kita blok semua, klik saja ini. Nah, di sini otomatis muncul 1000 saja dulu, tapi teman-teman bisa tambah nanti sesuai kebutuhan. Oke, ini diatur, saya buat seperti ini. Kemudian pilih rata ini tengah teman-teman ya. Nanti untuk teksnya saya coba gunakan juga yang Nunito saja. Teman-teman bisa pilih sendiri. Yang kita buat pertama kali saat membuat aplikasi itu, yang pertama adalah master data. Jadi master data yang akan kita buat ini adalah daftar item. Jadi daftar item di sini teman-teman bisa masukkan namanya. Di sini adalah daftar item. Oke, daftar item. Nah, di bagian bawah ini teman-teman untuk baris yang ketiga diperkecil saja, kemudian masuk pada menu view, kemudian show. Ini grid lines-nya teman-teman hilangkan. Jadi supaya lebih rapih kita lihatnya. Kemudian selanjutnya kita buat untuk judul tabelnya, ada di sini kode, kemudian nama item, satuan, quantity, HPP dan total. Kita buat dulu kode, nama item, kemudian satuan, quantity, kemudian HPP dan total. Ini untuk melihat total nilai persediaan kita. Kemudian HPP ini otomatis nantinya menggunakan metode rata-rata teman-teman ya. Quantity juga akan otomatis. Jadi yang kita isi manual itu kode, nama dan item. Nah, supaya modelnya rapi, teman-teman bisa gunakan, kita blok dulu, contoh sampai di sini di 15. Kalau kurang teman-teman tambahkan sendiri. Jadi di klik kanan. Oke, ini di sini teman-teman di colornya ini yang untuk kita ganti dengan alternating colors. Ini
tinggal dipilih saja teman-teman. Di sini sebenarnya sudah ada banyak template warna yang sudah secara otomatis, bisa juga custom sendiri. Tapi di sini saya centang footer supaya ada totalannya nanti. Nanti warnanya kita buat agak kemarin saya gunakan yang hijau ini teman-teman. Oke, kita buat yang lain dulu. Oke, yang ini biru saja, kemudian kita ini. Nah, setelah selesai, yang di atas ini teman-teman sisa blok, kemudian pilih merge and center. Ini bukan Excel teman-teman ini ya. Jadi merge cells atau ketengahkan, kemudian kita rata tengah, lalu kita ganti warnanya yang ini menjadi yang custom tadi, yang biru. Birunya ini kita ambil dulu yang biru paling sesuai. Ya, ini teman-teman sudah. Tapi sebenarnya dari warna ini teman-teman bisa sesuaikan sendiri, jadi ini bebas. Nah, sekarang kita buat dulu totalannya di sini, atau total saja, kan ada total item, kemudian ada total pp quantity. Ini teman-teman masukkan formula yang sederhana saja untuk menjumlahkan, sum, kemudian blok sampai ke atas, kemudian enter, copy ke bagian total, paste. Jadi kita paste seperti ini. Sekarang formatnya yang quantity dengan total ini kita ganti dengan number di sini, tapi kita hilangkan desimalnya. Oke, sudah selesai. Di bagian kolom I, ketik sama dengan, kemudian kita gabungkan saja teksnya, jadi sama dengan if. Logikanya jika kodenya ini sama dengan kosong, maka kita kosongkan juga. Jika salah atau value if false, kita masukkan kode, kita gabung, dan kemudian nama item, kemudian kita tutup dan enter. Jadi ini kosong, tapi sebenarnya ada formula teman-teman. Kita copy, kemudian kita blok ke bawah dan paste seperti ini. Untuk ininya teman-teman, kodenya kita buat dulu contoh I001, I002. Nanti teman-teman bisa atur sendiri. Ini hanya contoh saja. Kemudian I003. Ini item ke 1 misalkan seperti ini. Kita copy saja ke bawah ini. Jadi ini otomatis muncul seperti ini. Tapi kita salah, kita tambahkan spasi dulu. Jadi kita masuk ke formulanya, kita edit kembali, kemudian dan, setelah dan ini teman-teman tambahkan tanda kutip 2 kali, kemudian spasi, tanda kutip lagi, kemudian dan. Jadi ini sudah ada jaraknya teman-teman ya. Kita tambahkan di sini garis lurus seperti ini. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Kita enter. Tinggal tarik saja ke bawah untuk mengcopy formula. Oke, sampai di sini sudah selesai untuk master data. Kita tinggal klik kanan untuk nama sheetnya, kemudian pilih rename. Di sini kita berikan nama item saja. Oke, item. Kita cek dulu untuk yang kebutuhan yang kedua. Saya klik kanan dulu. Kita masuk ke bagian transaksi in sama outnya ini. Jadi kita buat dulu
seperti ini teman-teman. Saya lebih tertarik kalau misalkan membuat satu format itu kita copy saja. Jadi copy duplikat saja, ini pilih duplikat, kemudian rename, lalu teman-teman isikan ini stock in. Ini daftar barang masuk. Jadi semua barang masuk ke sini. Yang kita perlukan adalah tanggal, kemudian referensi atau bukti transaksinya, bukti barang masuknya. Ini tanggal. Jadi refnya. Kemudian di sini kita cek kembali jenis keterangan item. Keterangan item. Kita insert dulu baris karena kurang di sini 1 2 3 4. Kita tambahkan 4 baris, atau karena totalnya sudah terhitung berarti sisa 3 teman-teman ya. 1 2 3. Kemudian klik kanan, lalu insert 3 kolom di sebelah kiri. Ini 3 kolom sleeve. Tinggal ini masukkan quantity, kemudian satuan, kemudian harga per satuannya, kemudian total. Ini satuan kita hilangkan saja. Jadi quantity, yang keterangan enggak usah. Oke, kita blok dulu bagian quantity-nya. Kemudian kita ubah formatnya ke number, hilangkan desimalnya. Kemudian harga dan total juga sama, ke number, kemudian hilangkan seperti ini. Nah, sekarang kita validasi untuk tanggal ini supaya kalau kita klik 2 kali di sini muncul tanggal. Kita blok saja seperti ini. Jadi barisnya disesuaikan kebutuhan saja teman-teman. Masuk pada menu data. Setelah menu datanya selesai, pilih data validasi. Ini ada data validation. Kemudian list from arrange kita ganti dengan date. Nanti tinggal masukkan is valid date. Jadi minta untuk data yang valid teman-teman. Kemudian bisa diatur apakah ditolak atau tetap diterima. Kita bisa ini tolak saja. Kemudian kita save. Kita tes dulu. Ini error karena dia mintanya harus format tanggal teman-teman. Kita klik 2 kali, muncul tanggalnya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita pilih misalkan transaksi tanggal 10. Nah, ini formatnya masih belum sesuai kebutuhan kita. Harusnya itu tanggal, bulan, dan tahun. Ini kita ganti dengan custom date and time. Kemudian kita cari saja yang ini teman-teman. Kalau mau simpelnya ada juga yang di sini langsung 50508 1930 ini teman-teman. Kita apply. Nih. Sudah berubah. Kita tinggal blok lagi rata kiri teman-teman. Oke. Sekarang ref ini adalah bukti transaksi sebenarnya. Jadi barang masuk 001 ini bebas. Kemudian di jenisnya ini, jadi kita buatkan formula. Kalau jenisnya sudah masuk di stock in, harusnya ini in teman-teman. Karena ini mempermudah nanti pada saat teman-teman ingin membuat kartu stoknya. Jadi sama dengan jika atau if
tanggalnya itu sama dengan kosong, maka kita kosongkan. Jika salah, kita akan buatkan di sini teks baru yang akan muncul, yaitu in. Berarti kalau tidak kosong, ini teman-teman isinya in. Nah, kita coba copy ke bawah, lalu teman-teman paste. Ini sudah ada formula, tapi karena kosong tanggalnya, makanya masih kosong juga. Seperti ini. Keterangan transaksi bebas. Misal barang masuk dari penjualan. Kemudian item ini, oke, teman-teman ambil dari master itemnya teman-teman yang sudah dibuat. Kita perkecil dulu. Nah, di sini kita berikan nama saja dulu yang ini, teman-teman. Blok saja. Ini kebetulan berada di situ dengan nama item. Kita berikan nama saya supaya tidak lupa. Jadi diawali dengan item underscore kode. Oke, kita cek dulu masukan di sini daftar di item, kemudian masuk pada menu data dan pilih validasi. Di sini langsung masukkan saja. Data item underscore kode. Oke, kita minta ini teman-teman ya. Ini sudah muncul. Coba kita buat dulu, ketik saja. Nah, ini sudah muncul 002 003. Jadi ini sudah otomatis menyesuaikan untuk validasinya. Kita tinggal copy saja ke bawah. Oke, tinggal copy, kemudian klik kanan untuk paste. Kita delete. Nah, ini sudah ada untuk validasinya. Sekarang quantity tinggal diisi, misalkan 2. Nah, satuan ini sebenarnya ngambilnya dari sini teman-teman, pieces. Kita buat saja dulu pieces, kita paste. Oke, kita beri nama tabel ini semua teman-teman supaya mempermudah nantinya. Item underscore kode 2, kemudian item penamanya bebas ya, tapi ini saya buat sesuai dengan judul kolomnya. Item nama, kemudian item underscore satuan. Oke, kita munculkan satuannya di sini. Kita ini rata tengah saja. Nah, kita munculkan dengan menggunakan fungsi index match kembali. Jadi sama dengan jika, jadi ini selalu tambahkan logika. Jika tanggal sama dengan kosong, maka dikosongkan juga. Jika salah, indeks kita akan cek dulu. Yang kita ambil adalah item satuan ini teman-teman, pada kolom match. Search key-nya itu adalah ini item teman-teman, kemudian koma, range-nya ada di item kode, di item kode 2 yang yang kode saja yang tadi digabung teman-teman. Kemudian search tipenya 0. Oke, ini kita copy lagi ke bawah, paste. Maka ini sudah ada formula. Harga misalkan 12.000, totalnya sama dengan, jika tanggalnya kita selalu berpatokan di tanggal sama dengan kosong, maka dikosongkan juga. Jika salah, quantity dikali dengan harga. Kita copy lagi seperti biasa ke bawah, paste.
Ini sudah ada daftar barang masuk. Sekarang kita munculkan daftar barang keluarnya. Kita copy saja atau duplikat ini. Kemudian hasil duplikat ini kita rename, klik kanan, pilih rename. Ini namanya stock out. Jadi daftar barang keluar. Daftar barang keluar, kemudian kita tinggal ganti in ini, kita edit saja dengan out supaya menandakan nantinya itu adalah barang masuk, barang keluar, dipaste saja. Yang lain tetap sama, untuk harga jual tetap sama. Ini harganya kita hilangkan dulu teman-teman, karena nilai yang muncul di sini adalah HPP rata-rata ya. Oke. Jadi kita hilangkan saja, ini kita hapus juga. Nah, sekarang sebenarnya sudah ada untuk item stock in dan stock out. Sisa kita akan membuat formula yang bisa otomatis memunculkan HPP rata-ratanya teman-teman. Oke. Ini ya, ini menggunakan formula, tapi kita akan buat di pertemuan berikutnya. Kita hanya membuat dulu untuk ininya, formatnya kartu stok. Setelah jadi, untuk in outnya dulu kita selesaikan. Oke, di sini ada cek inputan, kita lupa tambahkan di sini. Kita buat baru saja di sini, di totalnya kita buat cek inputan, enter. Sebenarnya otomatis ya menyesuaikan. Jadi kita akan buatkan juga di sini. Ini kita blok ulang, kita merge. Oke, ini sudah jadi teman-teman. Untuk totalan dan harga ini nanti kita akan update formulanya. Jadi untuk hari ini, pada kesempatan kali ini kita cukup untuk membuat 3 sheet dulu supaya teman-teman bisa terbiasa dulu. Jangan terlalu terburu-buru untuk kita selesaikan, karena nantinya ada formula yang menurut saya teman-teman, akan sedikit ribet untuk logikanya. Makanya perlu durasi khusus untuk membahas formula tersebut supaya teman-teman lebih memahami lagi. Oke, cukup untuk video kali ini. Jadi silahkan, ini tidak usah disimpan teman-teman karena sudah otomatis tersimpan. Jadi ini ditandai ini untuk ininya teman-teman, untuk sudah dokumennya sudah tersimpan. Nah, untuk teman-teman yang mau bekerja secara offline, teman-teman bisa simpan offline. Langkahnya ada di Google. Nanti teman-teman bisa searching sendiri bagaimana cara bekerja secara offline di Google Sheet. Pastinya data tidak tersinkronisasi secara online kalau misalkan teman-teman buka di tempat lain. Tapi kalau misalkan teman-teman kondisi jaringannya agak kurang, bisa kerja offline dulu. Setelah bagus, baru teman-teman bisa online kan kembali. Oke. Untuk filenya ini kalau misalkan teman-teman mau buka kembali, kita contoh di sini, kita tutup. Nah, teman-teman bisa sebenarnya masuk juga ke Drive atau pilih di sini. Ini ada drive-nya dari Google kan, teman-teman buka. Sebenarnya yang terakhir teman-teman buka itu, saya masuk dulu ke ini saya. Ya, ini teman-teman sudah ada muncul yang terakhir teman-teman buat. Ini filenya, latihan. Bisa teman-teman pindahkan ke folder penyimpanan lain, seperti itu. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan tambahan pengetahuan bagi teman-teman yang ingin bekerja lebih dalam menggunakan Google Sheet atau Spreadsheet. Oke, cukup sekian. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Kalau misalkan video ini bermanfaat, bisa di like dan di share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman bisa saling berbagi. Kita bisa saling berbagi pengetahuan yang bisa membantu meringankan pekerjaan kita teman-teman ya. Oke, cukup sekian. Salam sehat selalu dan salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.